tidak adil. Dewa tidak adil. Untuk apa aku hidup? Untuk apa aku menjalankan kehidupan kalau kelak aku hanya akan terjerumus masuk ke dalam kubang kenistaan? Bima! Bima! Aku gurumu yang datang, Bima! Gudeg manyor-manyor emprit ganti buntut tekisan dengan dengonot meripat yang cinuplak dati molo awal anakku Bima Sena. Bopo Guru Drona. Ada apa, Ngger? Kenapa kau terlihat muram durjana? Kusut, jekutrut, bengong. Sajak kamu memikirkan sesuatu yang berat, Bima. Jangan khawatir, ceritakanlah segera kepada Guru Resi Drona. Jangan ragu-ragu dan bimbang, aku akan membantumu menyelami permasalahan yang kau hadapi untuk menemukan solusinya, Bima. Bopo Guru, jagat ini rasanya sudah tidak kuat lagi menyangga dosa-dosa umat manusia. Kenistaan semakin rakus mengumbar angkara murka. Nyaris di seluruh tempat mengeluhkan perih dan pedih yang sama. Tangis kesengsaraan, cemas, ketakutan menghantui hari demi hari rakyat jelata. Mereka menjadi korban orang-orang kuat yang dengan tega tanpa kasihan menginjak-injak, mengadu domba, bahkan meminum darah mereka hingga habis tak tersisa demi kedudukan, pangkat, derajat, dan kehormatan. Tak aya lagi rakyat yang akan menanggung kesengsaraan. Wabah dan musibah datang bertubi-tubi tak berkesudahan. Orang bodoh tanpa ilmu bebas bicara dan dipercaya. Diikuti beribu-ribu pengikut yang tersesat. Sementara orang alim berilmu dan orang jujur dibungkam lisannya. Dijauhi bahkan dijerumuskan dalam fitnah dan kehinaan. Begitu juga dengan apa yang terjadi pada kedua orang tuaku, Bopo Prabu Pandu Dewonoto dan Ibu Madrim. Bopo Guru, konon sejarah mencatat Bopo Pandu adalah pejuang yang telah
mengharumkan negara dan bangsa. Tetapi apa nyatanya? Nyatanya kini para dewa menjerumuskan Bopo Pandu dan Ibu Madrim dalam hukuman panas kawah candra di muka Bopo Guru. Lalu untuk apa? Untuk apa aku hidup? Kalau kelak aku juga akan masuk dalam kubang kenistaan. Aku juga akan terpuruk, terbakar dan habis seperti daun yang hancur menjadi debu karena kobaran api Bopo Guru. Loleh. Bima, janganlah engkau berkata demikian, Ger. Ingatlah, engkau ini Trahkusumo. Engkau ini keturunan para leluhur yang utama. Engkau adalah keturunan para pembesar. Nasabmu, darahmu jatuh dari tetes suci para aulia, para pejuang dan syuhada yang telah mengorbankan jiwa dan raganya sebagai pasubanda demi daulat berdirinya negara dan bangsamu, Bima. Sungguh tidak patut kalau engkau berpikiran seperti itu, Bima. Tidak patut, karena aku sangat yakin engkau kelak akan mampu menjadi penerang dalam gelap gulita. Engkau akan menjadi guru dan suri tauladan bagi orang-orang yang terbutakan. Engkau akan menjadi pembebas dan memerdekakan dari mereka yang terbelenggu, Bima. Engkau adalah kesatria kusuma bangsa. Maka bangkitlah, dengarkan ucapan gurumu ini. Aku yakin engkau akan mendapatkan ilmu kesempurnaan hidup. Apakah benar adanya ilmu kesempurnaan hidup itu, Bopo Guru? Itu benar adanya. Ini bukan hoax. Aku berkata karena ini juga adalah bisikan dewa. Bima, engkau mampu mendapatkan ilmu kasampurnan jati. Tetapi ada syaratnya, Bima. Syaratnya apa, Bopo Guru? Penuhi 2 syarat utamanya. Yang pertama, carilah kayu gung susuing angin. Dia berada di dalam sebuah hutan di atas gunung bernama Candramuka, Bima. Lalu yang kedua, upayakan dengan apa yang dinamakan oleh Tirto Suci Pawitro di Mahning Suci. Carilah dan kejarlah dalam luasnya samudra, di dasar Samudra Minangkalbu. Wah, Bopo Guru, mendengar ucapanmu berkobar rasa hatiku. Baik jika demikian, aku akan ngestoke dawuhmu, Bopo Guru. Aku mohon pangestumu, doa dan restumu. Aku akan berangkat hari ini untuk mendapatkannya, Bopo Guru. Hati-hati, Ger. Aku akan mendoakan engkau pasti sentosa dan engkau akan berhasil mendapatkan kasampurnan jati. Hati-hatilah, Bima Sena muridku.
kayu gung susu hing angin akan kucari sampai dapat. Manusia yang berani-berani mengobrak-abrik hutan tempat tinggal gue. Kau siapa? Aku Bimasena. Mau apa kau kemari? Tunjukkan tempat di mana keberadaan kayu gung susu hing angin. Oh, dasar pemimpi. Kamu membual. Di sini tidak ada yang namanya kayu gung susu hing angin. Segera pulang atau kau akan jadi mangsaku. Wah, kibeng dengkleh. Oh, berani rupanya. Rasakan ini Bima. Kelakon dadi mangsaku. Terima kasih, engkau telah membebaskanku dari keterbelengguan Bima. Duduklah, aku akan memberikan sesuatu padamu. Wah, kakekku Bayu,
hormatku padamu, Sang Hyang Bathara Bayu. Bima, aku juga ingin berterima kasih, dan sebagai wujud terima kasihku, engkau akan kuberikan hadiah pusaka berupa cincin bernama Mustiko Manik Candromo. Jika cincin ini kau gunakan, kelak engkau bisa hidup di dalam dasar samudra seperti layaknya bangsa ikan. Wah, terima kasih Dewa Indra kakekku. Bima, apa yang kau cari di tempat ini? Aku memenuhi perintah Guru Kursidrona mencari sebuah benda bernama kayu gung susuhing angin. Tetapi setiap sudut sudah kuperiksa dan kenyataannya aku tidak pernah menemukan benda yang dimaksud. Popo Guru Drono telah berdusta. Tidak, Bima. Guru Mursidurna tidak berdusta. Ia telah mengatakan yang sebenarnya, bahwa di tempat ini memang ada yang bernama kayu gung susuhing angin. Tetapi dia tidak berwujud benda, Bima. Dia adalah kalimat sandi yang akan menunjukkan laku perjalananmu berikutnya. Kalau begitu aku memohon Paduka berkenan untuk menjelaskan apa itu kayu gung susuhing angin. Bima, kayu berarti keinginan, gung berarti besar, dan susuh angin adalah pusatnya nafas. Di sini dapat dimaknai jika engkau memiliki keinginan, cita-cita yang luhur, yang begitu besar, yakinlah dia akan terwujud dan terlaksana. Tetapi dengan syarat bahwa engkau harus dapat mengendalikan rasa melalui pengaturan nafas. Nafas halus, nafas kasar. Yang ini berarti engkau mengelola seluruh perasaanmu dengan mengheningkan cipta, mengendapkan semua rasa dari panca indramu untuk kau tujukan pada satu tujuan, yaitu kebajikan. Baiklah, kalau begitu aku ingin bertanya lagi. Engkau ingin bertanya apa, Bima? Apa yang dinamakan dengan Tirto Pawitro Dima Hening Suci. Aku ingin mendapatkan maknanya. Aku ingin mendapatkan wujudnya agar aku segera mendapatkan ilmu kasampurnan. Bima, itu bukan kewajiban Bathara Bayu dan Bathara Indra. Segera lanjutkan perjalananmu menuju Samudra Minangkalbu, Bima. Di sana engkau akan menemukan keajaiban jika engkau sertai niatmu dengan kesentausaan. Berangkatlah, Bima.
berdiri tegap gagah perkasa Sang Bima di tepian samudra Minangkalbu. Luasnya samudra, debur ombak bergulung-gulung dengan gemuruh guntur membuat Sang Bimasena sejenak tertegun, miris dan termangu. Namun segera teringat pusaka pemberian Batara Indra, cincin mustika manik Candromo yang mengikat rasanya dekat dengan Zat Agung Sang Maha Semesta. Menguatkan tekad Sang Bimasena kembali yakin bahwa keberanian adalah kunci menuju kemuliaan. Kyo ambyur jroning samudra Sang Bratasena. Sementara itu, Ragyan dan Pratnya Jawidwipa masih dalam suasana bingung menghadapi situasi pandemi. Beragam pendapat yang didasari kepentingan berbeda telah melahirkan tafsir di atas tafsir. Dampak wabah kali ini benar-benar menguji harkat dan nilai kemanusiaan. Di saat genting itulah, datanglah Sang Gardala berkehendak memberi nasihat dan solusi. Namun apa dikata, siapa pula yang masih mau mendengarkannya? Mereka telah menyaksikan kekuatan burung sakti berkalung perisai itu. Bahkan sebagian dari mereka sudah melupakannya. Siapakah mereka yang berkumpul di sini, Punokewan? Kita adalah Punokewan. Ya,
Kita Punokewan abdinya Kiai Gardala. Per taper, Apa, Teng? aku melihat ada beberapa bentuk. Sepertinya mereka ini adalah perwujudan dari pulau-pulau yang ada di Nusantara. Ya, sebaiknya kita mendengar apa yang menjadi keluh kesah pulau-pulau itu, Per. Oke, Teng. Kenapa dia datang lagi? Lagi-lagi dia, apa maunya? Hei, rakyat Borneo, Ada apa, rakyat Selebes? apa yang menyita perhatian Anda? Sehingga Anda harus tersita perhatiannya kepada seekor burung yang sebenarnya tidak mempunyai arti apa-apa. Sebaiknya kita lupakan saja dia. Kita masih punya urusan yang lebih penting, yaitu mengatur bagaimana kita bisa hidup lebih lama lagi. Ya, aku tidak merasa tersita perhatianku, Rekian Selebes. Justru aku merasa bosan dan terganggu dengan datangnya burung yang tidak terlalu gagah itu, tapi dia merasa sok gagah. Rakyat Papua, apakah Anda mengenal siapakah itu burung kecil, burung emprit itu? Saya pernah mengenal dia. Tetapi lama-lama saya juga berpikir bahwa dia tidak punya arti apa-apa bagi saya. Oleh karena itu sebaiknya kita usir saja burung itu. Bukan begitu, Rekian Andalas? Ya, saya sudah bosan, saya sudah jenuh dengan apa yang selalu dikatakan oleh burung itu. Dia selalu mendikte, dia selalu memberikan nasihat-nasihat yang sebenarnya itu cuma omdo. Apakah itu omdo? Omong doang. Atau dengan kata lain, Tony Boster. Apakah itu? Waton munindo bose banter. Jika demikian tidak ada gunanya kita berlama-lama menunggu apa yang dia katakan. Sebaiknya kita usir saja burung itu. Sebentar para rakyat-rakyat yang terhormat. Sepertinya ada sesuatu yang akan disampaikan oleh si Gardala. Betul, aku pun merasakan hal yang sama. Akhir-akhir ini kepercayaanku terhadap dia mulai luntur. Bahkan semua apa yang aku harapkan kepada dia sudah kandas, tidak ada artinya lagi. Tetapi nampaknya jauh-jauh dia datang menemui kita, pasti ada sesuatu yang akan dia katakan. Oleh sebab itu, wahai Gardala, adakah sesuatu yang ingin kau sampaikan sehingga engkau sudi menemui kita berlima ini? Wahai para rekian dan peratnya bangsa Indonesia, dengarkan aku sekali ini saja. Jika kalian sudah tidak mempercayaiku, ketahuilah bahwa sesungguhnya aku digali oleh para pendiri bangsa dari puncak adat istiadat yang syarat budi pekerti nenek moyang kalian. Aku diperas dari nilai-nilai luhur masa silam agar kita semua bisa melanjutkan kemajuan peradaban yang semakin baik di sepanjang masa. Jika kalian melupakan, bahkan meninggalkan warisan budaya luhur bangsa, itu tak ubahnya kalian seperti pohon terpotong dari akarnya. Kalian akan mudah roboh diterpa angin. Kalian semua perlu menjadi manusia yang adil dan beradab sebagai cermin kesempurnaan ciptaan Tuhan yang esa. Jadi kita semua harus bisa hidup rukun, damai dan sentosa. Meskipun kalian berbeda-beda,
ingatlah bahwa persaudaraan adalah kunci persatuan. Lalu jaga terus keutuhan itu dengan hikmat dan dalam kebijaksanaan bermusyawarah untuk memecahkan setiap masalah. Jika sudah bisa benar menjalankan semua itu, masyarakat adil dan makmur akan niscaya segera terwujud. Ini adalah jembatan emas yang sudah dibangun dengan kemerdekaan Indonesia. Oleh sebab itu sekali lagi aku katakan kepada kalian, jadikan keberagaman untuk saling mengenal, saling menyayangi dan mencintai. Kekuatan kita akan tetap abadi jika kita tetap bersatu. Lalu bagaimana? Lalu bagaimana kita bisa bersatu dan saling mengenal? Jika saat ini kita harus berjarak dengan penutup di wajah kita. Bagaimana bisa kita saling menyayangi jika yang ada saat ini justru perasaan saling curiga, Gardana? Wahai para rekian dan peratnya bangsa Indonesia, ketahuilah, tanpa restu kalian, aku tidak berarti apa-apa. Maka jika hari ini kalian memintaku untuk menuntaskan prahara yang sedang melanda, berikan sisa keikhlasan restumu kepadaku. Maka atas izin Tuhan, niscaya aku akan berjuang sampai titik darah penghabisan. Baiklah Gardala. Jika itu permintaanmu dan engkau berjanji, maka kami semua akan merestuimu. Tetapi ini terakhir kalinya jika engkau gagal, maka kita semua pasti akan tercerai-berai. Berangkatlah Gardala, restu kami menyertaimu, Kiai Gardala.